Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Sebelum belajar, silahkan anak-anak berdoa dulu ya. Tematik kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam di sekitar kita. Kita sudah sampai pada materi subtema 2. Anak-anak juga bisa melihat materi ini pada buku temanya ya, halaman 79 ya. Nanti silakan kalian dibaca ya. Jika apa yang guru sampaikan kalian masih belum paham. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada banyak sekali. Itu ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah udara, ya. Udara. Kita itu bernafas menghirup oksigen. Nah, oksigen itu ada di dalam udara yang kita hirup tadi. Udara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa udara, semua makhluk hidup tidak dapat hidup. Untuk manusia dan hewan itu kan untuk bernafas ya, udara diambil oksigennya. Tumbuhan juga memerlukan udara untuk melakukan fotosintesis ya. Kemudian yang kedua ada air. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti minum, mandi, memasak, dan lain-lain ya. Nah, air bisa kita dapatkan di permukaan dan di dalam bumi. Nah, agar air itu tetap terjaga, tidak tercemar, kita bisa melakukannya, kita bisa menjaganya dengan cara tidak membuang sampah di sungai, gitu ya, tidak mencemari air. Kemudian yang ketiga ada tanah. Tanah itu berasal dari batuan yang mengalami pelapukan. Tanah itu ada yang subur dan ada yang tidak subur. Tanah yang subur itu dapat kita gunakan untuk menanam tanaman, untuk perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan tanah yang tidak subur kita bisa gunakan untuk tempat pembangunan pemukiman, pembangunan rumah, toko, atau pabrik. Jadi jangan sampai tertukar, justru yang subur malah digunakan untuk untuk rumah, itu kan malah terbalik ya. Kemudian ada lagi adalah matahari, ini ya, sinar matahari. Karena semua makhluk hidup itu membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari ini merupakan sumber energi utama yang ada di bumi. Gitu. Sinar matahari ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan antara lain untuk mengeringkan pakaian atau bahan makanan. Nah, dapat juga kita gunakan untuk sebagai sumber energi pembangkit listrik atau biasanya disebut dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang selanjutnya, sumber daya alam yang selanjutnya adalah flora dan fauna ya. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Dan ini merupakan sumber makanan bagi kita manusia. Flora dan fauna dapat dibudidayakan manusia untuk diambil hasilnya. Contohnya sapi tuh dimanfaatkan untuk diambil kulitnya, susunya, atau dagingnya. Contoh lagi ayam, ternak ayam dimanfaatkan untuk diambil dagingnya atau telurnya gitu ya. Kemudian sumber daya alam yang selanjutnya itu adalah bahan tambang. Bahan tambang itu dibedakan menjadi dua.
logam dan non-logam. Kalau bahan tambang logam itu contohnya adalah emas yang biasa kita gunakan untuk perhiasan itu. Kemudian ada besi, ada juga tembaga. Kalau bahan tambang non-logam itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam, gitu ya. Tuh. Nah, sumber daya alam itu tadi yang ada di dalam bumi itu bisa dimanfaatkan dan semuanya memiliki manfaat tuh. Bisa sebagai sumber energi itu tadi yang Bu Guru contohkan, ada matahari, ada gas bumi, ada minyak bumi juga itu bisa digunakan untuk sebagai sumber energi ya, sebagai bahan bakar seperti gas bumi untuk LPG, kemudian minyak bumi untuk bensin, dibuat untuk bensin, untuk solar dan sebagainya. Kemudian dimanfaatkan juga untuk pembangkit listrik, gitu ya. Contohnya energi matahari tadi ya untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada juga udara, pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB. Kemudian ada juga air, pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Nah, selain itu manfaat dari sumber daya alam untuk memenuhi makan bagi manusia, memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia itu ya, seperti hewan dan tumbuhan itu biasanya dimanfaatkan untuk bahan makanan ya. Kemudian ada juga dimanfaatkan untuk kebutuhan tempat tinggal. Ini biasanya yang dimanfaatkan adalah kayu itu ya, dipakai untuk membuat bangunannya itu ya. Kemudian menghasilkan oksigen juga. Sumber daya alam yang menghasilkan oksigen itu adalah tumbuhan. Tuh. Ini makanya kita harus senantiasa menjaga tumbuhan agar tetap ada, agar oksigennya pun tetap banyak. Karena kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Kemudian terakhir sebagai sumber mata pencaharian atau pendapatan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan gitu ya, seperti berkebun dan lain-lain gitu ya. Kita sebagai manusia harus selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan baik, serta memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijak, tidak boleh boros. Kalau mau mengambil juga harus intinya harus menanam juga kalau tumbuhan gitu ya. Nah, begitu tugasnya adalah mengerjakan Google Form yang akan Bu Guru share nanti di grup WA ya. Jika ada yang belum paham, anak-anak nanti bisa googling di internet atau membaca buku temanya halaman 79. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.